Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya. Jadi ini sebenarnya tuh video yang udah agak lama, baru sempat saya edit ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan saya sudah upload kegiatan saya selama di Bekasi. Pertamanya itu kan saya kumpul sama keluarga ya, kemudian saya main ke Cikarang tempatnya Mbak Siti Aisyah, dan ini tuh sebenarnya video sebelum kegiatan yang itu teman-teman. Jadi ini pas pada saat saya mau berangkat ke Bekasi. Jadi saya itu ke stasiun Purwokertonya ditemenin sama anak saya Mas Jaler, karena kebetulan Mas Jaler tuh lagi libur ya. Nah ini saya lagi nunggu kereta. Keretanya itu saya naik kereta Saunggalih teman-teman. Jadi kereta jam 9 pagi, sampai di Bekasi itu kurang lebih jam 2 siang. Nah ini keretanya baru datang, jadi kami siap-siap untuk berangkat. Sebenarnya saya tuh nggak bawa banyak tas, cuman kali ini saya minta tolong Pak Porter untuk bawain tas, karena Pak Porter itu kan sebenarnya kasihan ya, beliau itu kan tidak ada gaji bulanan teman-teman. Jadi saya hanya mencoba membantu aja. Karena suka kasihan aja liatnya nungguin di depan, nungguin para pengunjung, barangkali ada yang minta bantuan untuk dibawakan tasnya gitu ya, karena pendapatan mereka itu ya dari pengunjung yang minta tolong sama mereka aja teman-teman, gak ada gaji bulanan gitu. Oke, ini sudah perjalanan ya, dan saya senang banget kalau naik kereta itu viewnya atau pemandangannya tuh seperti ini ya teman-teman, indah banget lihat alam kayak sawah-sawah, terus pohon-pohon hijau seperti ini, ada jembatannya gitu. Dan ini saya sudah sampai ya, kos-kosan. Jadi saya tuh di Bekasi ngontrak ya teman-teman, karena Pak suami itu sebenarnya tinggalnya di mes. Jadi saya itu punya kos-kosan atau kontrakan, dipakainya itu ketika saya datang ke sini teman-teman. Cuman ini tuh kos-kosannya berantakan banget. Kemarin beberapa hari sebelum saya datang, Pak suami itu katanya pulang ke kontrakan gitu, karena ada tanggung jawab bayar air ke tetangganya gitu. Jadi dia datang, tapi ya seperti biasa ya teman-teman, namanya Pak suami itu sendirian. Kalau buru-buru itu biasanya suka naruh barang sembarangan, naruh baju di bawah, naruh gelas, asbak dan lain sebagainya ya. Jadi berantakan banget ya kontrakannya teman-teman. Nah, kenapa baru sekarang saya bikin video di kontrakan? Jadi seperti teman-teman lihat ya, kontrakan saya itu sebenarnya gelap banget, lampunya itu redup teman-teman. Jadi ini saya ngeditnya itu saya setting kecerahannya, cuman jadinya agak-agak pecah ya teman-teman, mohon maaf. Sebelumnya itu sebenarnya saya jarang banget untuk bikin video selama di Bekasi ya, karena rasanya tuh mau bikin video apa gitu teman-teman, terus pencahayaannya juga kurang. Tapi karena saya jarang bikin video ya selama di Bekasi, akhirnya YouTube saya itu pengaruh gitu ya, anjlok teman-teman. Jadi view saya itu bener-bener turun drastis ya, karena saya itu nggak konsisten bikin video. Makanya kemarin pas saya main ke Cikarang, alhamdulillah disemangatin sama Agatha Syarif, Nia Hermanto, Mbak Siti Aisyah gitu, suruh mulai konsisten lagi bikin videonya. Sayang kalau terlalu lama istirahat gitu ya teman-teman. Karena kalau di Bekasi itu saya kegiatannya itu lebih banyak di luar ya, sering mondar-mandir ke tempat kakak ipar, terus ada kegiatan lain juga gitu. Jadi selama di Bekasi pengennya ya santai-santai aja gitu teman-teman. Tapi setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, sayang ya kalau saya tuh nggak bisa konsisten, karena pada saat itu kan sempet loh sampai 2 minggu lebih, hampir 3 minggu saya nggak bikin video. Alhasil viewnya itu bener-bener turun drastis gitu loh. Jadi mau kembali stabil dan normal itu lumayan berat teman-teman, harus dengan perjuangan. Seperti saya bikin YouTube
pada awal mulanya gitu. Oke teman-teman, itu hanya sedikit sharing aja ya masalah YouTube. Dan ini saya mulai beberes dapur karena dapurnya tuh kotor banget, apalagi kompornya itu banyak debunya, banyak keraknya gitu ya teman-teman. Udah lama banget tidak saya bersihin karena saya itu datang ke sini paling nggak sebulan sekali, hanya beberapa hari aja ya teman-teman. Terus kadang-kadang Pak suami di mes ataupun pulang ke kontrakan, kadang juga sama temennya karena ada temennya kan yang merantau jauh gitu, kasihan ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang diperbolehkan di mes dan ada yang tidak gitu. Jadi kenapa saya di Jawa, karena dulu kan Pak suami lebih sering tinggal di luar Jawa gitu ya, kayak di Papua ataupun di Kalimantan. Jakarta itu hanya base office-nya aja teman-teman. Pak suami hanya beberapa hari di Jakarta, tapi dulu itu beliau ditempatkan di Papua, tepatnya di Yahukimo gitu ya teman-teman, di daerah pedalaman, dan itu lumayan lama. Terus keluarga juga nggak mungkin ikut di sana. Terus setelah dari Papua dia ditempatkan di Kalimantan, Tarakan, seperti itu terus. Dan alhamdulillah sekarang beliau lebih sering di Jakarta. Makanya saya memang perlu banget untuk cari kontrakan selama belum memiliki rumah lagi di Bekasi ya teman-teman. Jadi kalau dulu saya itu datang ke Jakarta lebih sering nyewa di apartemen, cuman lumayan mahal ya teman-teman kalau di apartemen. Sayang uangnya ya. Makanya saya lebih baik nyari kontrakan seperti ini yang 3 petak. Cuman di sini itu lumayan tenang walaupun tempatnya ya sangat sederhana. Barang-barangnya juga bukan barang Pak suami kebanyakan ya. Jadi kayak lemari, kasur, TV, itu pun TV yang lama, terus meja-meja gitu punyanya adik iparku. Jadi adiknya suami saya dulu kan kerja di Jakarta, tapi sekarang udah pindah di Jawa, itu dibiarkan ditinggal aja. Terus kontrakannya itu saya nempatin gitu, yang nerusin teman-teman. Nah, karena saya kadang-kadang datang ke sini, jadi saya beli kulkas bekas tuh 500.000. Lumayan. Jadi kalau di sini beberapa hari kan kadang-kadang masak, kadang enggak. Jadi bisa untuk nyimpen bahan makanan gitu ya. Nah, kalau kompor itu saya beli ya teman-teman, karena menurut saya kompor itu penting banget. Jadi kalau sewaktu-waktu saya kepengen bikin minuman hangat atau pengen masak apalah yang simple, itu tinggal ceklek aja ya. Nah, untuk alat masak kayak panci, terus wajan, sutil, pisau, piring, gelas, sendok, itu saya dikasih kakak ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya pada support saya. Dan AC pun saya dikasih. Jadi kalau peralatan masak, piring, gelas itu dikasih kakak saya yang pertama, itu yang di Keranji. Nah, kalau yang AC itu saya dikasih sama kakak saya yang nomor 2 itu yang di Bintaro. Jadi saling kerja sama aja sih. Terus kalau lemari plastik, kasur, spray, kayak karpet gitu, saya dikasih sama saudaranya Pak suami. Alhamdulillah banyak banget yang support ya teman-teman. Saya memang nggak beli beberapa barang untuk dikontrakan karena sayang banget ya, bukan masalah pelit atau enggaknya ya teman-teman, karena kontrakan ini kan sementara. Saya di Jakarta juga sambil keliling lihat-lihat perumahan yang kira-kira tuh cocok ya, karena anak-anak juga udah pada gede, tentunya kan nyari yang kamarnya 3 ya teman-teman. Apalagi anak saya kan cowok cewek, itu nggak bisa digabungin ya. Makanya bener-bener harus lihat lingkungannya yang bagus. Takutnya kan nanti rumahnya bagus, tahu-tahu banjirnya gede gitu kan. Jadi harus bener-bener dipikirin sebelum nanti waktunya kami semua itu pindah ke sini gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi kontrakan saya ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga sudah cukup nyaman untuk kami tempatin. Jadi kalau pas saya datang ke sini ada tempat tinggal gitu, daripada harus nyewa apartemen terus. Sayang teman-teman, paling nggak kalau apartemen mingguan itu bisa satu minggunya 1.500.000 sampai 2 juta, itu kan sayang banget ya. Nah kalau kontrakan saya ini sebulan hanya 800.000, paling nggak 1 juta lah sama listrik sama air gitu. Ya ini sudah konsekuensi kami karena memang LDM-an ya teman-teman. Nggak apa-apa, tunggu sampai 2 tahun lagi, semoga kami bisa segera berkumpul. Jadinya tidak banyak pengeluaran juga ya. Kalau seperti ini memang 2 dapur, tapi ya mau gimana lagi ya, harus tetap dijalani, disyukuri aja. Jadi saya bikin video ini juga untuk kenang-kenangan suatu saat nanti pas saya sudah dapat rumah di Bekasi.
Jadi kalau pas cerita sama anak-anak, sama cucunya nantinya, terus sambil flashback ke belakang, jadi kita tuh punya sejarah gitu ya. Oh, dulu pernah tinggal di kontrakan sana kayak gitu, seperti ini kondisinya. Terus sekarang sudah memiliki rumah di Bekasi lagi. Jadi step by step gitu ya teman-teman. Dan saya doakan buat teman-teman yang kepengen bikin channel YouTube juga, ayo semangat ya, gak usah nunggu rumahnya bagus, gak usah nunggu rumahnya mewah, perabotannya juga bagus. Kalau memang teman-teman niat untuk bikin video YouTube memotivasi ibu rumah tangga, semangat aja, gak usah malu. Kita tampilkan apa adanya aja ya teman-teman. Anggap aja ini sebagai dokumentasi untuk anak cucu kita nantinya. Jadi YouTube ini seperti apa namanya, jejak digital yang gak bisa hilang ya, kecuali memang dihapus ya teman-teman. Paling nggak kita punya cerita bahwa ibunya atau neneknya itu dulu punya karya gitu ya di YouTube, dan karyanya mudah-mudahan bisa memotivasi ibu rumah tangga gitu teman-teman. Teman-teman mohon maaf ya kalau video saya itu gambarnya agak-agak gelap dan agak pecah mungkin ya, karena memang ruangan di kontrakan saya itu benar-benar gelap. Saya minta ganti lampu, belum diganti sama Pak suami, jadi ya udah saya bikin videonya itu seadanya aja ya. Jadi seperti ini kontrakan saya teman-teman, boro-boro ada home decor. Kontrakannya rapi dan bersih aja udah syukur banget buat saya teman-teman. Alhamdulillah, ini saya tinggal ngepel aja ya teman-teman, karena tadi udah saya lapin, udah saya sapu-sapu. Ini ngepelnya sebenarnya udah 2 kali bilas ya. Pertama tadi, terus airnya saya buang, saya pakai air baru lagi, ditambahin Wipo lagi supaya lantainya tuh bener-bener keset, wangi, nggak lengket-lengket ya, karena nggak mungkin Pak suami tuh bisa beres-beres ya, karena beliau juga pastinya udah capek ya pulang kerja teman-teman. Alhamdulillah lantainya udah bersih, udah kesat, udah wangi, walaupun kondisi kontrakannya ya belum bisa rapi banget ya teman-teman. Paling enggak ya lumayan bersih, bisa untuk istirahat juga. Kompornya juga udah kinclong, dapurnya juga menurut saya udah cukup rapi juga ya. Nah nanti setelah bikin teh saya tuh pengen mandi karena udah gerah banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya, semoga selalu bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.